Halo, selamat malam. Saya Handoko Wikiwarko dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rebu, Jumat dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-292 yang judulnya adalah Empowering Employees. Ya, jadi sebuah topik yang sangat penting ya, tetapi tidak mudah dilakukan orang ya. Ada banyak faktor sebetulnya, nanti kita akan coba bahas ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan kepada Anda semua hari ini di tengah hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan kita tidak mengalami gangguan sinyal ya. Saya akan membawakan ini dalam waktu 30 menit. Bagi Anda yang ingin yang lebih dalam atau Anda ingin membicarakan ini di perusahaan Anda bisa mengundang saya dan silakan kontak dengan Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Sementara bagi Anda yang menginginkan ini dalam bentuk rekaman, Anda bisa mendapatkan 2 hari dari sekarang di YouTube Maestro YouTube Handoko Maestro. Oke, baik. Kita akan mulai dengan menggunakan PowerPoint. Izinkan saya menggunakan PowerPoint agar supaya bisa lebih membantu Anda. Ya, hari ini Serajum 292. Ya, sudahkah wajah saya muncul lagi? Ya, itu dia. Saya ada tapi masih kekecilan. Oleh karena itu saya harus besarkan dulu. Baik. Sudah dapat belum? Teman-teman semua, mari kita mulai empowering employees. Ya, sebentar saya atur karena ada yang bocor sedikit. Yes. Ya, what is empowering employees? Katanya begitu ya. Jadi ini adalah kita lihat dari artikelnya. Ya, kalau Anda nonton, Anda bisa dapat linknya di situ. Ya, cari cara di mana organisasi memfasilitasi karyawan dengan tingkat otonomi dan kontrol tertentu dalam kegiatan sehari-hari. Dan tentu saja bukan cuma itu saja, melainkan juga harus bertanggung jawab daripadanya. Ya, ini mencakup apa aja sih? Sebetulnya memberikan otoritas tertentu, ya, mencakup memiliki suara atau pendapat di dalam meningkatkan proses, membantu menciptakan atau mengelola sistem taktik baru, dan menjalankan departemen yang lebih kecil dengan lebih sedikit pengawasan dari manajemen yang lebih tinggi. Ya, jadi empowering itu prinsip dasarnya adalah kalau ada atasan yang memberikan wewenang lebih atau otoritas lebih kepada orang di bawahnya untuk mengambil keputusan, ya, dan kemudian bertanggung jawab atas keputusannya. Ya, bukan cuma sekedar hak itu, tapi ada kewajiban juga di belakangnya. Baik, prinsip utama pemberdayaan karyawan adalah menyediakan sarana bagi karyawan untuk membuat keputusan penting dan membantu memastikan keputusan tersebut benar. Ya, nah, nanti kita akan cerita masalahnya apa. Nah, pesan sponsornya adalah, mari kita masuk ke materi. Materi ini akan dipostingkan di kanal YouTube Edukasi Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan pencet bel agar supaya dapat notifikasi, kasih jempol, tulis komen, dan juga sharingkan kepada pihak yang membutuhkan. Teman-teman semua, empowering employees doesn't mean leaving them alone. Jadi memberdayakan karyawan bukan berarti membiarkan mereka itu sendirian. Ini penting ya. Sendirian terus kemudian dibiarkan begitu saja dan kemudian nanti kalau salah ya disalahkan. That's not empowering sebetulnya ya. Kalau kita melihat, dan ada beberapa artikel yang kita pakai ya, jebakan umum daripada pemberdayaan yang banyak dialami oleh pemimpin adalah percaya bahwa pemberdayaan adalah meninggalkan mereka sendiri dan berharap karyawannya bangkit karena mereka tidak dapat bersandar padanya. Ini ibaratnya apa ya? Dicemplungin ke dalam kolam renang terus kemudian tahu-tahu diharapkan bisa berenang sendiri. That's not the case ya, bukan seperti itu empowering itu. Ya, nah saya akan bergeser sedikit, saya akan mengecilkan diri saya sedikit juga ke sana ujung ya untuk cerita tentang
ada dua sisi sebetulnya. Ya, ada dua sisi, di mana sisi yang pertama disebut sebagai level of involvement, ya, dan sisi yang lain disebut sebagai style of leadership. Jadi, dan masing-masing sisi ini mempunyai dua karakter, ya. Jadi dari dua karakter tadi kita akan coba lihat gimana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat style of leadership, ini ada yang tipe controlling, autokratik, ya, senangannya itu mengontrol dan juga memerintahkan. Ada yang tipenya inspiring, coaching, ya, ini tipe daripada leadership. Ini tentu saja tipe yang disimplifikasi karena saya nggak mungkin menerangkan yang tipe yang complicated. Sekarang kita hanya belajar untuk menginspirasi. Ya, nah, di level of involvement atau tingkat daripada keterlibatan itu ada kategori yang namanya episodik, ya. Kalau kita bicara soal episodik itu kadang-kadang sering bukan sering tapi kadang-kadang tidak selalu, ya, tidak sering juga, itu namanya episodik, ya. Dan satu lagi adalah frequent, ya, yang sering. Nah, akhirnya menghasilkan kombinasi 4 sebetulnya. Kalau bosnya itu controlling dan episodik, maka disebutnya sebagai the helicopter boss. Ya, controlling, episodik, nanti dijelaskan. Oke. Kalau dia controlling, terus kemudian di frequent, maka dia the micromanager. Wah, micromanager itu nanti diterangkan juga, tapi gampangannya ngurusin peritilan pun diurusin semua, ya. Nah, kalau itu sisi daripada controlling atau kritik, ya. Kalau sisinya adalah inspiring atau coaching, kalau dia itu episodik menjadi cheerleader. Bos yang jadi cheerleader. Kalau dia itu inspiring coaching, maka dia menjadi bos yang frequent, ya. Nah, dengan pembagian yang sederhana, tentu saja dengan akurasi yang mungkin tidak terlalu tinggi, coba pikirkan. Anda itu termasuk controlling autokratik atau inspiring coaching. Itu dulu. Inspiring coaching atau controlling autokratik. Udah, kalau udah. Terus kemudian Anda itu melakukan itu dengan episodik, ya, kadang-kadang, ya, secara episode tertentu, atau frequent, sering, ya. Nah, kalau gitu ketemu nih, Anda helikopter, micromanager, the coach atau the cheerleader, ya. Nah, kita akan coba cerita dulu yang terkait dengan ini adalah judulnya tadi, empowering employees doesn't mean leaving them alone. Banyak manajer melakukan gaya manajer mereka, mencoba menemukan cara terbaik untuk memberdayakan karyawannya. Mereka mulai sebagai helikopter boss atau dengan micromanager. Ya, berarti controlling gitu ya. Helikopter boss sekali-sekali ngontrol kalau helikopter, terus kemudian dia tetap ngeliatin dari jarak agak jauh, terus kemudian kalau misalnya perlu ini lagi dideketin lagi gitu kan. Kalau micromanager, ya, kalaupun dianggap tuh naik helikopternya selalu di bawah terus, benar-benar di antara mereka, gitu ya. Terus mereka langsung mengendalikan dan mengesampingkan keputusan karyawan jika mereka tidak menyukainya. Kedua tipe ini berbeda toleransinya terhadap kegagalan. Ya, ini nanti kita ngomong soal kegagalannya. Helikopter bos cenderung mengatur dengan menjaga jarak. Ya, tadi kan namanya helikopter, ya. Dan sebagian besar lepas tangan sampai karyawan gagal atau dia sendiri khawatir, ada apa-apa ini, jangan-jangan gitu ya. Mengambil alih untuk mengambilkan semuanya ke jalurnya, meneriakkan perintah, oh ini harus begini, 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 dan memberikan tekanan serta kontrol, dan begitu semuanya stabil, kembali dilepas lagi. Ini that's helicopter boss. Ya, micromanager, lain lagi nih, berusaha mencegah kegagalan dengan menjadi sangat terlibat dan mengendalikan sebagian besar atau sepanjang waktunya. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau saya suka mengatakan, ya, kalau Anda orang micromanager, itu sebetulnya Anda dibayar terlalu mahal gitu kan. Kalau mau jadi manajer benar-benar, memanage adalah melakukannya dengan orang lain yang mengerjakan. Anda bisa mengerjakan secara lebih strategis, lebih banyak, atau lebih penting yang lain, ya. Tapi ini nanti kalau di pelatihan ada tuh polanya dan kemudian kita bisa terangkan. Jika kemampuan benar-benar kurang, pendekatan micromanager mungkin memang paling cocok untuk sebuah keputusan. Nah, kembali lagi, ada dua pemikiran yang terkait dengan kemampuan Anda, kemampuan karyawan itu kurang.
yang jadi micromanager itu karena terus-terusan dia micromanaging, maka anak buah yang punya potensi bisa keluar, maka anak buahnya pasti tidak mampu. Oke, itu bisa. Atau situasinya mungkin yang lain, tapi paling banyak terjadi dari pengalaman kami melakukan consulting dan coaching adalah bahwa karena bosnya terlalu micromanaging, anak buahnya menjadi tidak pernah mau mengambil risiko, tidak pernah mau membuat keputusan, dan tidak pernah mau terus kemudian mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar, sehingga sangat tergantung kepada bosnya. Ya, dalam jangka panjang, kedua pendekatan ini membuat karyawan kurang bertanggung jawab, sehingga mereka menjadi tidak efisien, membebani waktu dan merasa diremehkan, tidak termotivasi, dan tidak terlibat atau tidak involved. Nah, cheerleader manager mundur dari keputusan, campur tangan hanya sesekali untuk meningkatkan moral, datang menyemangati. Namanya juga cheerleader gitu kan. Banyak pemimpin dan karyawan berasumsi bahwa memberdayakan karyawan melibatkan perpindahan dari micromanaging ke cheerleader. Ya. Nah, nanti kalau Anda punya kasus di perusahaan Anda, ini masalahnya tidak sesederhana itu. Para pemimpin yang kelebihan beban dan pengalaman sering cenderung melakukan transisi tadi. Cheerleader adalah manajer yang paling mungkin mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada orang-orang terbaik mereka. Ya. Namun, pendekatan cheerleader adalah jebakan berbahaya bagi para pemimpin dan karyawan. Membiarkan anak didik yang buat keputusan dalam kurung adalah karyawan perusahaan yang paling berbakat tanpa pembinaan oleh para pemimpin senior. Jadi cheerleader hanya cuma sekali-sekali, ya. Cheerleader hanya sekali-sekali. Nah, sebetulnya dari pembahasan ini Anda tahu bahwa artikel ini rada-rada mengarah kemana, ya. Nanti kita akan bahas di belakang, oke? Nah, hal ini dapat menjauhkan diri dari peluang untuk meningkatkan pertumbuhan mereka. Pemberdayaan yang berhasil tidak berarti meninggalkan karyawan sendirian, bahkan kalau itu sesekali pun. Ya. Pola dasar manajerial yang benar-benar memberdayakan orang untuk membuat keputusan yang didelegasikan dengan baik adalah pelatih atau coach. Jadi sudah tahu dong, ya berarti kita itu sudah menuju ke artikel ini menuju ke sini. Kalau Anda mau empowering, maka Anda harus menjadi pelatih atau coach. Ya, oke. Langsung tapi tidak mengarahkan, pelatih tidak memberitahu orang apa yang harus dilakukan. Ya, mereka memberikan panduan dan pagar pembatas. Ada koridor untuk keputusan dan memastikan akuntabilitasnya sambil melangkah mundur dan membiarkan orang lain membuat keputusan maksudnya. Ya. Terus apa yang terjadi kemudian? Gaya manajemen pembinaan tidak datang secara alami. Ya, ada sih sebetulnya, tapi memang kadang-kadang mesti direkayasa agar supaya terjadi seperti itu. Kenapa dikatakan dibutuhkan pelatihan berkualitas tinggi, cukup sederhana namun memakan waktu. Ya, balik lagi kalau Anda butuhkan itu kontaknya bisa ke saya kalau Anda punya kontak saya atau bisa ke Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Employing employee doesn't mean leaving them alone, ya. Mempersiapkan karyawan untuk mengambil tanggung jawab pengambilan keputusan membutuhkan investasi awal yang cukup besar untuk pembinaan manajerial. Nggak bisa cuma tahu-tahu dilepas, dicoba, terus kemudian jalan sendiri. Tidak. Manajer dan karyawan membutuhkan waktu untuk belajar bagaimana beroperasi dalam hubungan baru ini. Teman-teman semua, pendekatan ini untuk sementara dapat memperlambat pengambilan keputusan. Perhatikan kalimatnya adalah sementara, ya, dan meningkatkan beban kerja manajer yang akan melatih. Jadi nggak bisa enggak. Jadi pasti akan ada pengorbanan yang harus dilakukan, ya, karena dia harus melatih kan. Jadi keputusannya menjadi mungkin agak lambat selama periode waktu tertentu dan beban kerja tambahan untuk yang di atasnya. Nah, organisasi yang dipimpinnya berhasil memberdayakan orang lain melalui pembinaan
hampir 4 kali lebih mungkin untuk membuat keputusan yang cepat dan baik dan mengungguli rekan-rekan di industri mereka. Kalau ini berhasil, ya tentu saja kalau menurut artikel ini bisa 4 kali lebih cepat dibanding sebelumnya. Ada perlambatan, ya, tetapi perlambatan tadi sebagai ongkos karena proses perubahannya, tapi setelah itu menjadi lebih lancar. Nah, teman-teman semua, karyawan yang diberdayakan juga lebih terlibat, ya, mereka merasa lebih memiliki perusahaannya, bekerja lebih keras dan menjadi loyal kepada perusahaan. Keputusan mereka yang didelegasikan biasanya memberikan hasil yang dieksekusi lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Nah, mulainya harus gimana? Dimulai dari percaya bahwa ini benar adanya. Ya, kalau kita tuh curiga terus, ya tetap aja nanti akan kembali ke micro managing tadi. Ya. Oke, bagaimana mendelegasikannya? Ini pertanyaan yang tidak mudah dan mungkin tidak bisa diselesaikan dalam waktu sisa 14 menit. Ya. Tapi paling tidak saya memberikan kepada Anda gambaran kayak apa sih sebetulnya. Ya, satu adalah memastikan bahwa organisasi Anda itu benar-benar terdefinisikan dengan baik, ya, dan kemudian strateginya itu dipahami. Terus dua, benar-benar sudah didefinisikan peran dan tanggung jawabnya. Yang tiga adalah menginvestasikan dalam capability building and coaching upfront, ya. Jadi enggak harus ini. Kalau dalam konteks dalam bahasa Jawa ini kan mau jadi baik, ya. Ada yang bilang jer basuki mawa beyo, ya, untuk mendapat hasil yang baik dibutuhkan biaya tentu saja. Terus build an empowerment oriented culture, ini yang tidak mudah. Empowerment oriented culture, karena empowerment-nya bukan cuma yang dari level yang paling atas menjadi one down-nya, tetapi one down-nya ini bisa menjadi two down, bisa menjadi ini dan seterusnya. Ya, culture itu jadi keseluruhan company itu mempunyai budaya itu dan decide when the other managerial archetypes are appropriate. Ya, ini nanti ini ada keterangannya yang detail banget sebetulnya. Ya, tentang bagaimana memastikan bahwa organisasi Anda tuh sudah well defined, ya, dan kemudian widely understood strategi, ya. Jadi pemberdayaan itu jauh lebih mudah jika tujuan strategi ini organisasinya sudah jelas. Jika semua orang tahu apa yang ingin dicapai oleh organisasi, tim dapat bergerak ke arah yang sama tanpa memerlukan pengawasan terus-menerus dari pemimpin. Jadi tujuan organisasi itu sudah dibeli, sudah ada di benak daripada pasukan, semua pasukannya, dan tujuan itu karena jelas orang sudah tahu mau menuju kemana. Nah, ini yang kadang-kadang sok dilupakan, ya, diberdayakan tapi tujuannya nggak jelas, akhirnya mereka menjadi kebingungan, berombongan, ya. Di titik akhir dan titik sentuh yang diartikulasikan dengan jelas di sepanjang jalan menyediakan pagar pembatas untuk pemberdayaan, menjaga segala sesuatunya tetap pada jalurnya. Ya, tentu saja ini tidak bisa benar-benar straight line. Biasanya terjadi ada semacam koridor di mana orang itu bisa bergerak di koridor yang tetap tidak melanggar tadi. Ya, ada keleluasaan, ada apa, apalagi sekarang perubahan demikian banyak sekali. Ya, yang berikutnya adalah clearly defined roles and responsibility. Landasan dari semua upaya pemberdayaan adalah agar setiap orang tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab membuat keputusan, siapa yang memiliki masukan dalam bentuk lain, dan siapa yang tidak memberikan masukan. Jadi semuanya akhirnya ketahuan. Ya, ketika peran dan tanggung jawab tidak jelas, keputusan A berakhir kembali di meja manajer senior atau atasannya atau tertunda tanpa bukti. Secara signifikan, setelah keputusan dibuat, tim harus mematuhi prinsip manajemen disagree and commit. Ya, setiap orang terlepas dari perspektif awal mereka harus mendukung keputusan akhir. Dan ini yang tidak terlalu mudah, ya. Jadi pada saat di meja meeting untuk sebelum memutuskan, semua orang boleh berbeda pendapat. Tapi sekali keputusan sudah dibuat, maka dia itu harus komit, ya, keputusan akhirnya. Jadi bukan terus nanti di belakang bilang bahwa gua kan nggak ikut mutusin, kan gua nggak setuju. Ya, itu akan menjadi masalah besar buat organisasi. Nomor 3, bicara soal invest in capability building and coaching upfront. Organisasi harus dengan sengaja mengembangkan keterampilan pengambil keputusan. Ya,
Pengambilan keputusan itu kalau tadinya itu semua ditaruh di atas, maka yang di bawah itu nggak pernah punya keterampilan pengambilan keputusan. Oleh karena itu harus dikembangkan keterampilan tadi, ya, seperti memecahkan masalah, menilai kinerja, dan menganalisa risiko. Itu butuh keterampilan. Ya, kalau selama ini cuma melakukan, ya dia jalankan aja yang paling dikatakan atasannya. Manajer perlu meluangkan waktu yang berarti untuk melatih dan meningkatkan keterampilan karyawan, serta memberikan mereka peluang peningkatan. Masih di pembahasan tentang invest in capability building, dikatakan untuk membantu manajer melakukannya, organisasi juga harus berinvestasi dalam upaya membangun keterampilan kepemimpinan dan pembinaan mereka. Jadi kalau kita bicara soal organisasi, mau bicara soal empowering, tapi terus kemudian tidak cukup kemampuannya untuk mendelegasikan pada orang, dan yang didelegasikan juga tidak cukup kemampuannya, maka akan menjadi tidak ada gunanya. Nomor 4, membangun empowerment oriented culture, pola pemikir pemberdayaan perlu ditanamkan dalam budaya organisasi. Ya, para pemimpin harus menjadi panutan dalam pola pikir, bukan cuma talk doang, tapi juga harus walk the talk, ya. Perilaku, berkomunikasi, dan membangun keterampilan pembinaan yang mereka ingin lihat. Ya, jangan terus kemudian, wah kita omongin empowerment, tapi dalam kesehariannya tidak mencerminkan empowerment sama sekali. Secara khusus, manajer dan karyawan akan membutuhkan dukungan ketika mengalami kegagalan. Saya gedein dulu ya, saya punya tadi hilang. Ya, para pemimpin harus melakukan upaya yang signifikan untuk mengerjakan ulang kinerja manajemen, investasi, proses, serta struktur pelatihan. Dan nomor 5, ya, manajer tidak punya waktu untuk terlibat dalam setiap keputusan bisnis, itu pasti, ya. Mereka dapat mendelegasikan keputusan penting kepada orang yang berkemampuan tinggi, dan mereka harus memainkan peran sebagai pelatih. Seperti saya katakan tadi, kalau ada 4 pola tadi, ada micromanagers, terus kemudian ada helicopter boss, ada juga namanya cheerleader, ya, ada satu yang namanya coach, maka artikel ini lebih mengarah kepada menjadi coach, ya. Oke, dan terus kita akan coba lihat, jika mereka tidak bisa, satu-satunya pilihan adalah dengan micromanage atau bahkan membuat keputusan sendiri. Mereka perlu membuat keputusan yang sulit, mengakui bahwa yang kurang penting memerlukan keterlibatan yang lebih sedikit. Ya, gampangannya adalah semakin tinggi itu harus lebih jauh pandangannya. Ya, makin ke bawah itu akan menjadi makin bisa diputuskan langsung di bawah. Ya, jangan sampai keputusan yang paling bawah itu harus menunggu atasannya untuk memutuskan baru kemudian menjalankan. Ini baru masalah yang sangat besar sekali. Well, mau tahu materi lainnya atau materi lanjutannya, silakan kontak Mbak Mia ya. Mbak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Teks ya, jangan ditelepon ya, kasihan Mia ya. 0858 satunya 4 kali 2121. Anda bisa usul materi, Anda bisa nanya, mau dong itu dibikin di perusahaan kami. Anda bisa minta apa aja sama Mia, silakan di teks pakai WA ya. Oke. Nah, teman-teman semua, jangan lupa juga materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di kanal Edukasi Handoko Maestro ya, dan Anda bisa subscribe. Kalau Anda suka yang sifatnya inspiratif, Anda bisa subscribe juga Maestro Channels ya. Maestro Channels ini kita lagi libur 4 minggu ya. Jadi minggu ini masih libur, minggu depan kita sudah mulai muncul lagi ya dengan bintang tamu ya. Kenapa libur gitu ya? Ini jadi menarik. Kenapa libur? Karena memang setelah 81 batch itu ada kelelahan sebetulnya ya. Ada kelelahan bahwa aduh gitu ya. Tetapi bukan berarti akan berhenti, enggak ya, kita sudah siap dengan episode yang ke-82 sampai ke episode 100 bahkan sudah disiapkan ya, nanti akan dikeluarkan dalam bentuk buku rasanya ya. Jadi dan jangan lupa juga
Nyalakan loncengnya. Kenapa penting menyalakan lonceng? Ini akan mengingatkan Anda apabila ada materi baru di-upload. Ya, dapat notif, tidak mengganggu, dia tidak bunyi apa-apa sebetulnya. Ya, jadi kalau ada materi baru di-upload, Anda akan dapat notif. Ya, dan itu akan, soal Anda nanti nonton atau nggak nonton itu terserah Anda juga. Baik, teman-teman semua, itu kira-kira yang saya ingin sampaikan terkait dengan hari ini. Empowering employees, ya. Jadi yang menarik adalah bahwa saya mau cerita sedikit juga yang terkait dengan ini adalah bahwa kalau kita belajar teori dasar manajemen dikatakan bahwa manajemen itu menjadikan suatunya berhasil, getting things done, tapi by others gitu ya. Nah, kalau mau getting things done by others, maka you have no option rather than memberdayakan karyawan Anda, ya. Nah, memberdayakan karyawan Anda itu nanti tidak mudah, tetapi bisa gitu ya. Nah, dengan memberdayakan itu mereka menjadi makin mampu, mereka menjadi makin setia, mereka menjadi, dan Anda sendiri juga menjadi makin maju, kira-kira begitu ya. Ini yang awal. Nah, biasanya kalau saya suka bilang itu problem paling besar daripada leaders, apalagi yang menjadi leadersnya adalah foundersnya, itu namanya itchy fingers, ya, jari-jari gatal. Jadi jarinya tuh gatal pengen ngelakuin sendiri. Kenapa? Nanti kalau rusak gimana? Nanti kalau salah gimana? Ntar kalau nggak benar gimana gitu kan? Tapi kalau Anda terus melakukan seperti itu, yakinnya bahwa perusahaan Anda tidak akan maju. Maka dikatakan tadi kalau Anda bisa melakukan empowerment, ya berdasarkan riset itu bisa lebih cepat 4 kali lipat atau lebih besar 4 kali lipat, pokoknya bisa berlipat ya, hanya karena adanya empowerment. Empowerment tadi juga dibahas tentang ada 4 jenis ya. Kalau kita bicara soal tentang bagaimana kita mengelola orang, bagaimana kalau misalnya katakanlah di tipe yang pertama adalah kita bicara soal micro managing, ya ngurusin yang detail, peritilan, nitty-gritty thing sendiri, ya. Terus kemudian ada yang tipenya adalah helikopter boss, ya ini anak buah, terus kemudian dia di helikopter di atasnya. Terus kemudian kalau ada masalah baru dia turun lagi, nanti kalau dia naik lagi, tapi tetap aja pengawasannya ini ya itu helikopter bus atau yang disebut sebagai cheerleader ya. Cheerleader itu anak buahnya dibebaskan, dia datang, selesai motivasi, dan yang menjadi dasar daripada materi ini adalah menjadikan diri Anda atau leadersnya sebagai coach, leader as a coach ya. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih kepada kesetiaan Anda selama ini dengan Sera Zoom Live. Mudah-mudahan hari ini memberikan sesuatu yang kalau Anda sudah menjalankan, berarti Anda mendapatkan peneguhan. Oh iya, benar yang gue lakuin. Kalau Anda belum menjalankan, berarti saatnya sekarang untuk Anda itu melakukan perubahan. Ya, kalau Anda sudah melakukan tapi mungkin ada 1-2 yang masih kurang, silakan diperbaiki. Sehingga dengan demikian Anda akan menjadi manajer yang efektif, perusahaan Anda menjadi makin besar, dan kemudian bisa memberikan kontribusi kepada lebih banyak orang. Begitu kira-kira. Jadi bagi Anda yang punya usulan, bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin bertanya baik tentang materi maupun terkait dengan programnya, Anda bisa kontak langsung dengan Mia, pakai WA saja 0858 satunya 4 kali 2121. Sudah dicatat belum? Ya. Ke Mbak Mia jangan telepon tetapi WA saja ya. Karena kalau telepon nggak diangkat nanti sama Mbak Mia ya, tapi mudah-mudahan apapun yang jadi masalah Anda bisa kami bantu sejauh terkait dengan people and business development. Teman-teman semua, thank you so much. Ya, hari ini penonton banyak. Ya, I'm happy with that gitu kan. Anda kalau tertinggal di sini, Anda bisa nonton juga di YouTube. Kanal YouTube Maestro ada 2, yaitu Andoko Maestro dan Maestro Channels. Dua-duanya silakan di subscribe. Karena dua-duanya harapannya adalah memberikan manfaat untuk Anda semua dan at no charge, gratis, free of charge.
Prodeo ya atau apapun namanya. Oke, baik. Saya Andoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live hari ini episode 292 Empowering Employees. Salam.